Tamron ngeluarin lensa telefoto yang baru buat menghantam Sony 100-400, tapi focal length-nya sekarang di 50-400. Di 50-400 ini baru banget, fresh banget. Tamron ngeluarin 50-400, f-nya 4,5 sampai 6,3 variabel. Jadi, tapi yang menarik adalah focal length-nya panjang banget. Rentang focal length-nya dari 50 ke 400, berarti 350 mili. Kalau Sony kan yang G Master itu cuma 100 sampai 400. Nah, ini lebih panjang rentangnya. Lensa sapu jagat yang paling sapu jagat. Made in Filipina ya, kayak 2875 yang generasi kedua. Menurut gua build materialnya udah membaik gitu, desainnya juga udah membaik. Tapi memang ini masih plastik banget gitu. Beda sama Sony GM yang metal. Ini karetnya juga ngikutin yang G2 ya, generasi kedua tuh karetnya lebih keras daripada yang generasi pertama. Maksud gue 2875 yang generasi pertama ya, yang awal-awal mereka bikin. Tamron mengklaim ini tuh anti scratch, jadi anti scratch, anti baret, sama weather resistant. Jadi dia ada 9 di dalam ini, ada 9 karet. Dia anti air sama anti debu. Maksudnya anti air tuh percikan ya, jangan lu celupin lensanya ke dalam. Iya. Terus kita lihat anatominya. Dia dapat hoodnya flower, bukan yang bulat gitu, apa sih? Yang gitulah pokoknya. Ini hoodnya flower karena dia dari 50, dia focal length-nya dari 50. Terus di sini ada lock, tapi locknya cuma di 50 ya. Kalau lu masuk ke 400 tuh nggak ngelock, ke 200 nggak ngelock. Pokoknya locknya cuma di 50 gitu. Biar di tas aman kali ya? Iya. Terus kan biar nggak loose. Nggak di lock kan dia lama-lama turun nih. Oh iya. Tuh, kalau di lock kan dia nggak turun. Gitu. Lebih safety. Nah, di sini juga ada tombol seperti biasa. Kayak generasi-generasi terbaru Tamron tuh sekarang udah ada tombolnya buat custom button, karena di sini ada port USB-C. Nah, ini juga diklaim sama Tamron, ini juga weather resistant ya, jadi jangan takut. Kalau kena percikan juga masih oke, nggak bakal konslet. Nah, custom button ini bisa lu setting. Jadi dimodify di laptop, lu masukin ke laptop, nanti di setting. Karena di sini ada custom 1, custom 2, custom 3. Ini lebih banyak gitu. Kayak kalau yang di 2875 G2 kan cuma sekali ya. Lu bisa custom 1 doang. Nah, ini lu bisa custom. Yang pertama lu cek customnya buat apa. Kalau dulu gue biasa pakai AF mode. Misalnya single, continuous, gue ganti di sini. Biar cepet. Terus kalau nggak custom 2, lu ganti lagi. Misalnya untuk AF area, autofocus area bisa wide, bisa di tengah doang. Nah gitu. Intinya lu bisa custom ini buat apa gitu. Lalu ini ada VC mode. Kan ini VC ya, VC VXD. VC itu vibration compensation, itu nama aja lah. Kalau di Sony kan optical steady shot, OSS. Kalau di brand lain tuh OS, optical steady. Pokoknya gitu deh. Kalau dia vibration compensation, kalau VXD ini itu motornya. Jadi motornya tuh lebih cepat dan tidak bersuara. Ingat, tidak bersuara. VXD. Nggak ada ngeng-ngeng tuh. Nggak ada gitu, nggak ada tuh. Udah nggak zaman. Modenya ada 2. Yang pertama lu bisa off, bisa mode 1. Mode 1 tuh kalau lu jepret stabil, image stabilization ya. Kalau yang katanya kalau yang di 2, VC2 ini lebih bagus untuk panning karena vertikal dia cuma vertikal gitu. Stabil ya. Lebih bagus sih, dan untuk panning tuh lebih oke. Nanti kita coba. Kekurangannya adalah tidak dapat collar tripod. Dijual terpisah. Collarnya ini dijual terpisah. Itu yang sangat disayangkan ya. Dengan harganya berapa ya, gue lupa lagi. Cek dulu ya. A few moments later. Tetot. Harga di 19.500.000. Harga di 19.500.000 lu bisa dapat 5400 dengan f 4,5 sampai 6,3. Hampir setengahnya kayaknya sih kalau nggak salah ya, dari kompetitor ya. Dari lensa lainnya ya, 100-400. Bisa beli 2 ya.
Terus yang jadi kelebihan lagi, putarannya hanya 75 derajat. Tamron mengklaim ini dari 50 ke 475 derajat. Nah ini zoomnya tuh ini ya, rotation dan keluar gitu. Beda sama Sony GM yang zoomnya di dalam. Nah ini dia keluar dan sangat cepet ya, kalau mau masuk ke 400 dia cepet, cuma 75 derajat. Panjangnya kalau nggak pakai lens hood. lens hood itu cuma 18 kalau nggak salah ya. Lihat lagi. Nyontek lagi. Maaf ya, umur Lupa saya. udah tua. 2,000 years later. Di 50 itu 18 cm nih. Dari sini ke sini 18 cm. Kalau lu panjangin itu di 400 mili itu panjangnya 26. Sangat kecil ya. Menurut gue ini kecil banget sih. Dengan focal length yang panjang sampai ke 400 ini kecil. Dipasangin hood itu kalau segini ini 30 cm doang. 30 cm. Pendek ya. Iya, sangat kecil sih. Beratnya di 1155 gram. Apal. Ya apal kalau itu. 1,2 kilo. Kilo. Mungkin itu penyebabnya nggak usah pakai tripod ya, karena nggak berat-berat amat di. Kalau lu lihat lensa-lensa zoom yang lain sampai ke 400 kan gede-gede tuh. Segede-gede gaban. Iya, jadi mungkin itu sebabnya ini kayaknya oke banget nih, nggak pakai collar tripod juga. Ini zoomnya ada di depan, ring fokusnya ada di belakang. Kita coba, gue nyoba pakai Sony A7R3. Kita coba pakai kamera. Ini mau cek flare dulu ya. Wah, ada flare ternyata ya. Bulat ya. Lumayan sih, flare-nya bagus. Tuh flare-nya ada. Ini tuh diameternya 67. Jadi diameternya 67, entah kenapa semua barisan lensanya Tamron dibikin 67 semua. Jadi kita coba dulu nih. Variabel ternyata. Itu F-nya 4,5. Kalau naik ke 70 F-nya 50. 5, F-nya 5. Gua naik ke 100 F-nya 56. Naik ke 135 F-nya 56. Naik ke 200 F-nya 63. Ternyata dari 200 ke 400 F-nya 63 sih. Mentok di 63 F-nya. Coba cari objek. Tuh, tukang tuh lagi gergaji. Ini bagus nih. Pas lagi ada pete itu. Hemat baterai. Kayak beli power bank. Cek vignette lah. Vignette Ada sih. tipis tapi. Kita cek jarak fokusnya. Kemarin gua moto semut loh. Matahari menyinari Perasaan down aja down. Jadi Tamron mengklaim di 50 itu half macro. Jadi dia bisa fokus sampai 25 cm. Nah ini jaraknya segini nih. Bentar, gua ngambil dari belakang. Jangan lari loh. Wah, gua kira segini masih dapat. Mana? Tadi semut. Itu bukan kembang, Cuk. Apaan? Jatuhan kembang. Ya nggak apa-apa. Emang kembang? Biar enak kelihatannya.
Tuh, 2,5. Kita tes di vibration compensation-nya. Versi 1 apa versi 2? Ini 0 dulu ya. Gua matiin nih. Gua coba di 400. Gua record di sini nih. Tuh. Nih gua handheld ya. Gua berusaha untuk steady, tetap aja nggak bisa steady. Coba nih begini nih. Cara pegang gua gini nih. Anjir. Anjir, nggak bisa steady tetap. Coba kita ke visi 1. Di 400 visi 1. Nah, ya. Bukan FCS. Wih, gila beda jauh, Cuk. Beneran beda jauh. Ya gelap lagi. Susah lo lihat ini. Tapi dia kalau lu stay di gini doang sih oke juga, cuy. Tuh visi 2 nih. Kalau lu panning, nah Kalau gemeter, nih bocah. Aduh, kalau tangan gemeter dikit, segini sih. gemeter dikit kok coba. Oke. Gemeter dikit tuh gimana gini? Iya. Ini video visi 2 ya. Tuh katanya visi 2 tuh buat panning karena dia lebih stabil buat kiri kanan gitu. Visi 1 nih lebih oke sih. Goyangin lagi tangan lu dikit. Anggap aja anak tremor. Nah, tuh gue goyang dikit nih, dikit aja. Jauh sama Visi 2. visi 0. Mungkin Sama visi 0 nih. netral kali ya. Bener-bener nggak, kan dari kamera doang ya kalau visi 0 ya. Tuh gue diem gini goyang banget, kerasa Nggak bocor kan? tuh. Aduh, kerasa pokoknya, kerasa beratnya. Beban hidup. Iya. Tapi kalau foto kan apa namanya, lu shutter 1000 gitu misalnya kalau siang-siang buat ngejar siapa ya? Ngejar burung kan harus di atas 1000, cuy. Kalau enggak burungnya blur semua. Kenceng-kenceng. Nggak bisa dibilang cepet. Ini baru agak lama sih. Cepet sih. Kalau terang. Segini masih fokus. 50. Masih fokus. Bokehnya sih ahli. Ini ada bokehnya nih. Jadi buat lo yang sering foto sport, bola nih, terus Motor balap. golf ya, yang butuh-butuh jauh-jauh lah. Golf kan kalau lu deket-deket, menurut gua 200 aja kayak kurang ya. Kalau profesional nggak apa-apa ya. Kalau kena bola. Gimana pendapatnya? Kalau nggak profesional ngerinya. Tiba-tiba bolanya nyangkut di lensa. nah, nyangkut di lensa kan
masalah hidup lu. Sedih. Iya, jadi ini jawaban sih buat Kebutuhan. kebutuhan yang sport yang butuh lebih jauh lagi lebih dari 200 gitu ya. Kayak buat Mandalika tuh. Memang kalau F kan di 4,5 sampai 63 gitu. Cuma kalau menjelang low light ya menurut gua kalau lu pemakai Sony 4000 tuh masih oke banget sih. Sony yang generasi ketiga ke atas lah. Iya. Masih oke banget. Kemarin juga gue pakai foto golf pakai ini dan AF-nya cukup memuaskan. Warnanya gue tampilin beberapa foto-foto bunga gue pakai ini, warnanya sih mantep banget. Ntar tayangnya di sini ya. Di sini 1, 2. Oke. Harus ada. Ya, dengan harga yang 19,5 ini tuh cukup affordable ya. Kelebihan Tamron tuh yang pertama harganya bisa terjangkau Di dompet. di dompet. Size-nya yang nggak begitu gede. Ini tuh sama 70-200-nya GM tuh gedean Sama. 70-200-nya GM. Oh, titik fokus jarak minimal fokusnya tuh deket banget. Gua entah kenapa Tamron kok bisa gitu. Sampai deket-deket banget gitu. Half macro. Nah, ini yang mengejutkan juga vibration compensation-nya. Jadi tadi gue cek pakai video, wah gila jauh banget kalau lu nggak ada image stabilization-nya gitu. Jadi membantu banget kalau lu nggak pakai tripod, lu pegang aja. Itu bisa membantu banget, bisa turun sampai 4 stop. Image quality nggak perlu diragukan lagi. Memang kalau di 50 masih ada beberapa vignette. Flare-nya juga tadi ada flare, cuma memang masih oke lah flare-nya juga. Terus CA-nya juga menurut gue sih Cewek apaan gua? chromatic aberration Oh. hampir nggak ada. Hampir gue lihat nggak ada ya. Terima kasih buat Tamron minjemin lensanya untuk di-review. Lensa ini masih baru banget keluar di tahun ini dan udah ready ya, bukan pre-order lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi oh jangan lupa di-subscribe ya. Di thumbs up, apa namanya sih? Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Silahkan komen Komen. di bawah. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Bye-bye.